Akhwatulillah, hari ini kita teruskan seputar bagaimana perkara yang terjadi pada hari kiamat, sebagaimana yang telah dituliskan sang penulis dalam perkataannya. Wayul jimuhumul araku, dan manusia tenggelam oleh keringatnya sampai ke mulutnya. Akan tetapi ini adalah keringat yang paling tinggi ya, karena sebagiannya ada yang hanya sampai kedua mata kakinya, dan juga ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, dan sebagiannya juga ada yang sampai mulutnya. Dan manusia itu bermacam-macam kadar keringatnya. Manusia berkeringat disebabkan karena sangat panasnya suasananya itu. Karena tempat pada waktu itu ya dia berdesakan tuh ya, lagi payah, dan karena didekatkannya matahari sehingga manusia ditenggelamkan dengan keringatnya karena suasana pada hari itu. Akan tetapi tenggelamnya sesuai dengan amalan-amalan mereka. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi yang demikian, padahal mereka dalam satu tempat? Nah, jawabannya sesungguhnya kita selalu berpedoman pada kaidah yang wajib kita kembali kepadanya, yaitu sesungguhnya dalam perkara-perkara yang gaib wajib bagi kita untuk beriman ya. Jadi kewajiban beriman dengannya dan mempercayainya tanpa bertanya bagaimana dan mengapa, karena ini adalah perkara yang dibalik akal-akal kita yang tidak mungkin kita menjangkaunya atau meliputinya ya. Bagaimana menurutmu nih, kata penulis nih, kalau ada orang yang dua orang nih ya, yang dikubur dalam satu lubang. Dua orang dikubur di satu lubang. Yang pertama mukmin dan yang kedua kafir. Maka yang mukmin akan mendapat kenikmatan yang berhak dia dapatkan, dan yang kafir akan mendapat azab yang berhak dia dapatkan. Dan keduanya dalam satu lubang kubur, gimana coba? Maka demikian pula kita katakan tentang permisalan keringat pada hari kiamat nih. Permisalan keringat pada hari kiamat ya demikian gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi misalnya, apakah engkau akan katakan misalnya, sesungguhnya Allah itu akan mengelompokkan orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya sampai di mulutnya di dalam suatu tempat, dan yang tenggelam sampai dua mata kakinya dalam satu tempat, dan yang tenggelam sampai lututnya dalam satu tempat, dan ada yang sampai pinggangnya dalam satu tempat. Maka jawabannya, tidaklah harus demikian keadaannya. Allah Maha tahu ya. Bahkan kita katakan boleh-boleh saja kalau orang itu kan tenggelam sampai mata kakinya akan berkumpul dengan orang-orang yang tenggelam sampai di mulutnya gitu. Bisa aja kan gitu. Tenggelam ini di mahsyar ya, dalam yaumul hasar. Dan Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu. Maka kejadiannya seperti cahaya milik orang mukmin yang ada di hadapannya dan di kanannya, dan orang-orang kafir berada dalam kegelapan. Maka perkara hari kiamat itu wajib bagi kita untuk mengimaninya dan beriman dengan apa-apa yang akan terjadi di dalamnya. Adapun bagaimana dan kenapa, ya itu bukan urusan kita tentunya ya. Selanjutnya ya, ini yang kelima. Fatun sabul mawazinu fatu zanu biha a'malul
ibad. Maka akan ditegakkan timbangan-timbangan dan akan ditimbang dengannya amalan-amalan hamba. Yang menegakkan timbangan-timbangan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk ditimbang dengannya amalan-amalan hamba. Ya. Penulis juga mengatakan kata mawazin. Di riwayat yang lain ada juga bentuk mizan atau mawazin, ya. Ada dalam bentuk jamak di surah Al-Anbiya. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan kami letakkan timbangan-timbangan dengan adil di hari kiamat. Ya. Ayat 47. Juga firman Allah, wal wasnu yawma idzinil haqqo faman taqulat mawazinuh faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuh faulaika alladziina khasiru anfusahum. Al-ayah. Dan timbangan amalan pada hari kiamat itu adalah hak, benar, ya. Maka barang siapa yang berat timbangan-timbangannya, maka mereka adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan-timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang rugi pada dirinya sendiri, ya. Al-A'raf ayat 8-9. Juga dalam bentuk tunggal, seperti sabda Rasulullah, kalimatani khafifatani alal lisan taki latani fil mizan, ya. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah, oleh Ar-Rahman, yang ringan di lisan, tapi keduanya berat dalam timbangan. Habibatani ila Rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, yaitu ucapan apa? Tasbih, ya. Maha suci Allah dan dengan memujinya, dan maha suci Allah yang maha agung. Kita ucapkan ini, ya, seharusnya gitu, ya. Tapi kita kadang lengah gitu, ya. Ini ucapkan setiap pagi 1 kali, setiap sore 1 kali gitu, ya. Nah, itu. Ini kalimat yang sangat agung, ya. Ini riwayat Bukhari, ya. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, ya, muttafaq alaih.